Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sekitar sebulan berikutnya, Zhu Hengyu pergi ke kedai minum alkohol selain alkimia setiap hari. Minum dengan orang yang berbeda setiap hari. Namun, tidak semua orang rela minum dengan Zhu Hengyu. Omong-omong, saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau takdir. Di antara 33 jenderal ajaib, 18 dari mereka menerima Zhu Hengyu dan bersedia minum bersamanya. Apalagi dalam proses minum, meski tidak ada banyak kebahagiaan, tetapi ada juga kata-kata yang tidak bisa diselesaikan. 15 orang lainnya hanya menolak Zhu Hengyu tanpa dia. Baru saja menjual perisai ringan platinum, orang tidak kekurangan uang, tidak jarang Anda minum. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak kendala seperti Jindan. Jika mereka semua setuju, dia tidak tahu bagaimana memilih. Setelah lebih dari sebulan, Zhu Hengyu akhirnya bertemu semua iblis, dan mengeluarkan undangan ke-18 iblis. Undanglah mereka untuk menghadiri makan malam api unggun di kemah tempat Zhu Hengyu ditempatkan. Untuk undangan Zhu Hengyu, semua 18 jenderal iblis setuju. Bagaimanapun, mereka tidak ada hubungannya, bahkan membosankan. Karena ada anggur untuk diminum, daging untuk dimakan, dan begitu banyak teman, mengapa tidak pergi? Setelah mendengar tentang ini, beberapa jenderal sihir yang pernah menolak tamu Zhu Hengyu, bahkan ingin pergi. Tapi yang jelas, karena mereka menolak Zhu Hengyu, sekarang Zhu Hengyu hanya bisa menolak mereka. Tidak seberapa pelit Zhu Hengyu. Bahkan, ia hanya memiliki 18 penghalang emas. Jika ada lebih dari 18 orang, tidak ada cara untuk mengalokasikan Jindan. Malam, 300 prajurit elit yang dilatih selama lebih dari 2 bulan akhirnya bisa beristirahat dan bersantai. Di taman bermain kamp militer, api unggun besar didirikan. Semua jenis daging dan anggur dibesarkan secara umum. Seluruh makan malam api unggun disebut api panas. Semua orang menikmati diri mereka sendiri, tetapi tidak ada yang mabuk. Alasannya adalah Zhu Hengyu tidak menyiapkan banyak alkohol. Dia memanggil semua orang saat ini, bukan untuk minum. Tujuan sebenarnya Zhu Hengyu adalah merekrut iblis-iblis ini. Karena itu, Zhu Hengyu tidak bisa menyiapkan alkohol terlalu banyak. Setelah semua orang mabuk, bagaimana pembicaraan selanjutnya? Tapi untungnya, setiap orang minum setiap hari mabuk, tetapi tidak ada kekurangan dari minuman itu. Sebaliknya, mereka sangat tertarik dengan daging yang dipanggang di tempat dan minyak di sudut mulut disebut menyegarkan. Setelah cukup minum, Su Ziyun dan Su Xiaowan, memimpin 300 pengawal iblis, masing-masing kembali ke barak dan pergi beristirahat. Tiba-tiba, hanya Zhu Hengyu dan 18 jenderal iblis yang tersisa di samping api unggun. Dalam lambaian tangan kanannya, 18 botol batu giok putih muncul di kasing di depan Zhu Hengyu. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, saya punya 18 penghalang emas di sini, saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Apa? Menghancurkan rintangan Jindan. Mendengar nama besar Jindan yang rusak, 18 iblis di tempat kejadian membelalakan mata mereka pada saat bersamaan. Anda tahu, setiap orang yang hadir memiliki 60 setan. Dan mereka semua makan buah ajaib iblis, memiliki kemampuan untuk menjelekkan. Alasan mengapa itu masih terjebak di segmen ke-60 dari tubuh iblis adalah karena kurangnya penghalang emas ini. Melihat 18 botol Jindan yang rusak di depan Zhu Hengyu. Untuk sesaat, mata semua orang bersinar tajam. Melihat kegembiraan semua orang, Zhu Hengyu tidak terus berbicara. Apa artinya bagi Jindan untuk menembus penghalang? Apa artinya? Tidak perlu dijelaskan oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu percaya bahwa karena mereka bisa menjadi pesulap, pasti tidak ada masalah dalam Iki. Mereka putus asa karena mereka tidak bisa melihat harapan. Pada saat ini, harapan ada di sini, apakah atau tidak untuk merebut harapan tergantung pada mereka sendiri. Zhu Hengyu tidak khawatir dengan pilihan semua orang. Pil emas penghalang-penghalang ini adalah harapan dari 18 setan yang hadir. Seperti kata pepatah, ini adalah sedotan menyelamatkan hidup mereka. Kecuali mereka benar-benar lelah, mereka benar-benar tidak ingin terus hidup. Jika tidak, bahkan jika semuanya dikorbankan, mereka pasti akan mengambil semuanya di depan mereka. Diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, iblis setengah baya dengan wajah kokoh dan jelek berkata dengan suara dalam, saya ingin tahu, apa yang perlu kita bayar untuk mendapatkan penghalang emas ini. Melihat lebih dalam pada jenderal iblis setengah baya, Zhu Hengyu berkata pelan. Tidak masalah apa yang aku inginkan, yang penting adalah apa yang kamu butuhkan. Pikirkan itu. Jika kamu adalah aku, orang seperti apa yang kamu berikan penghalang emas ini? Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, semua orang merenungkan. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, semua orang tanpa sadar mengubah sudut pandang mereka dan merenung dalam diam.
Ya, jika mereka digantikan oleh Zhu Hengyu, orang seperti apa yang akan mereka berikan penghalang emas ini? Anak-anak, tidak. Setiap orang di sini memiliki lebih dari 18 anak dan cucu. Sekalipun setiap orang hanya memiliki satu anak, tetapi setelah 10 juta tahun, cucu dan cicit mereka mungkin memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu. Faktanya, setiap orang di sini memiliki beberapa anak. Tanyakan pada diri sendiri, akankah mereka memberi mereka pil pemecah cahaya keemasan yang begitu berharga? Tidak. Kecuali anak-anak dan cucu-cucu mereka adalah orang-orang hebat. Di api penyucian tak berujung, bisa merebut buah ajaib kuno yang sunyi. Jika tidak, bahkan putra kandung dan orang tua kandung mereka tidak boleh diberi penghalang emas. Ini tidak ada hubungannya dengan kesalehan anak, karena tidak hemat biaya. Jika harta seperti itu terbuang begitu saja. Jadi bagaimana mereka membentuk pasukan mereka? Sambil menyeruput anggur di gelas, semua orang berpikir banyak. Memikirkannya, semua orang menemukan penemuan yang seragam. Seperti pil emas penghalang yang sangat berharga, mereka hanya akan memberikan kepada mereka yang dapat menggunakannya untuk mereka, dan bersedia menggunakannya untuk mereka, dan setia pada kesetiaan mereka. Bahkan jika mereka bukan saudara dan saudari mereka sendiri, mereka bukan saudara dan teman mereka. Selama mereka cukup loyal, selama mereka bersedia menggunakannya untuk diri mereka sendiri, selama mereka dapat membantu diri mereka sendiri. Lalu, mereka tidak keberatan dan memberi mereka pil emas. Jika tuan-tuan itu bersedia menjadi tangan kanan dan kesetiaan setia mereka. Jadi jika Anda memberi mereka penghalang emas ini, bukankah Anda memberikannya sendiri? Dan sebaliknya, jika mereka yang disebut master menolak untuk menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Atau, jika kesetiaan para majikan itu tidak dijamin. Harta yang sangat berharga, mereka lebih suka membuangnya ke kubangan daripada serigala bermata putih murahan. Karena itu, memikirkannya hanyalah sebuah kalimat. Apapun yang saya gunakan tersedia. Jika Anda tidak menggunakannya untuk saya, jangan pikirkan itu. Memikirkan hal itu, semua orang menatap diam-diam dan menatap Zhu Hengyu. Jelas, Zhu Hengyu datang dengan 18 pil emas penghalang untuk merekrut mereka. Selama mereka bersedia bersumpah setia kepada Zhu Hengyu untuk penggunaannya, maka semua orang yang hadir bisa mendapatkan pil emas untuk memecahkan rintangan. Kalau tidak, meskipun ada banyak penghalang emas di sini, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Menghadapi ini, semua orang menatapku, aku melihatmu. Senyum pahit perlahan-lahan muncul di wajahnya. Seperti yang dipikirkan Zhu Hengyu sebelumnya. Jindan yang rusak ini jelas merupakan jerami yang menyelamatkan jiwa bagi semua orang yang hadir. Demi kehidupan dan kebebasan, tidak ada yang tidak bisa mereka terima. Dan semua orang percaya, jika mereka menolak, ada orang yang mengantri untuk mengambil kesempatan. Jangan katakan lagi, selusin monster yang tersisa di warung saja tidak akan menolak. Sekarang saya ingin memikirkan betapa pentingnya pilihan hidup. Awalnya, itu karena mereka menerima kebaikan Zhu Hengyu dan minum dengan Zhu Hengyu. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk mengambil sedotan penyelamat. Selama mereka memilih untuk menerima, maka mereka telah menangkap jerami yang menyelamatkan jiwa ini. Di kedai minuman, 15 lainnya akan berbeda. Awalnya, mereka menolak Zhu Hengyu. Jadi sekarang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk merebut jerami yang menyelamatkan jiwa ini. Beginilah hidup ini, selalu menghadapi pertanyaan pilihan ganda yang tak terhitung jumlahnya. Pilihan yang tepat, sejak saat itu terbanglah Huang Tengda. Jika Anda memilih yang salah, Anda tidak akan mencapai apa-apa, dan bahkan hidup dan kebebasan tidak akan dipertahankan. Menghadapi pilihan yang diberikan oleh Zhu Hengyu. Bisakah seseorang menolak? Tidak, pada kenyataannya, mereka telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Meskipun Anda ingin membuat jindan untuk menembus penghalang, Anda harus setia kepada Zhu Hengyu. Meng Yi terdengar seperti kehilangan kebebasannya. Ini sebenarnya tidak demikian. Di dunia ini, kebebasan absolut tidak ada. Bahkan jika mereka tidak loyal kepada Zhu Hengyu, mereka juga harus loyal kepada orang lain. Bahkan jika mereka tidak menerima jindan penghancur Zhu Hengyu, mereka masih memegang setan tampan. Bahkan jika suatu hari, mereka menjadi iblis, mereka masih memegang iblis di kepala mereka. Setelah berhasil merekrut 18 jenderal iblis, Zhu Hengyu akhirnya memiliki sedikit keyakinan di dalam hatinya. Meskipun sementara, mereka tidak dapat dimasukkan dalam jajaran militer Zhu Hengyu. Tetapi bagi mereka itu tidak masalah sama sekali. Dari 18 jenderal, masing-masing telah tinggal di sini selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun, mereka menimbun pahala militer besar-besaran. Jika bukan tingkat tubuh sihir, itu selalu terjebak dalam paragraf 60. Mereka telah lama dipromosikan menjadi sihir yang tampan. Di sini untuk menekankan, jika Anda ingin dipromosikan menjadi master sihir, Anda membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan militer. Jika pangkat badan sihir tidak bisa mencapai peringkat ke-70, bahkan jika kekuatan militernya tinggi, itu tidak bisa menjadi sihir yang tampan. Kelayakan militer dan peringkat iblis adalah dua persyaratan utama untuk promosi iblis.
Dua persyaratan utama harus dipenuhi pada saat yang sama untuk dipromosikan secara resmi kepada iblis. Jika ada satu ketidakpuasan, tidak ada yang bisa dipromosikan. Di depan Zhu Hengyu, 18 iblis bersumpah atas nama leluhur iblis, bersumpah setia kepada Zhu Hengyu. Lalu, tanpa penundaan, Zhu Hengyu mengirim semua 18 penghalang emas secara langsung. Mengambil sumpah atas nama Mozu adalah sumpah Mozu yang paling keras dan paling kejam. Setelah sumpah dikhianati, afinitas magis akan segera dihapus. Tidak hanya itu, di bawah serangan iblis Ki, pengkhianat akan menderita dari 9 hari dan 9 malam dari api yang melahap. Tidak sampai tubuh benar-benar terbakar menjadi abu. Karena itu, tidak ada yang berani melanggar sumpah yang dibuat atas nama leluhur iblis. Setelah masing-masing menerima pil emas yang rusak, 18 setan meninggalkan api unggun dengan gembira. Mereka masing-masing kembali ke rumah mereka, mulai mundur dan berlatih keras, dan menerobos belenggu 60 setan. 3 hari kemudian, ketika Zhu Hengyu melihat semua orang lagi, dia benar-benar terkejut. 18 jenderal monster telah berada di 60 bagian tubuh, dan telah terjebak selama ribuan tahun. Dengan rambut tebal dan rambut tipis, setelah belenggu menerobos, pangkat tubuh iblis akan naik beberapa kali berturut-turut. Di antara mereka, relatif sedikit, hanya menembus 63 tubuh sihir. Dan banyak dari mereka bahkan berhasil menembus 65 setan. Hanya dalam satu hari, jajaran 18 jenderal iblis dapat digambarkan sebagai lompatan dan batas berlipat ganda. Kekuatan setiap orang meningkat lebih dari 2 kali lipat. Anda tahu, ada perbedaan 3 tingkat di tingkat tubuh sihir, hampir seperti langit. Di bawah celah antara 3 tubuh, hampir ada kemenangan tertentu. Setelah memastikan bahwa setiap orang telah menembus belenggu dari 60 bagian, Zhu Hengyu tidak sopan. 18 orang secara langsung dimasukkan ke dalam 300 penjaga iblis. Awalnya, ketika masalah berakhir, itu sudah bisa berakhir. Dengan 18 anggota jenderal ini, serta Su Ziyun dan Su Xiaowan, total ada 20 jenderal anggota. Meskipun tidak memuaskan, itu pasti memuaskan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa 18 jenderal iblis juga memiliki teman dan kerabat. Bahkan untuk saat ini, Zhu Hengyu belum menghancurkan Jindan. Tapi mereka masih mau setia kepada Zhu Hengyu. Permintaan mereka sangat sederhana, begitu Zhu Hengyu memiliki pil emas penghalang lainnya di masa depan, berikan saja pertama kali. Menghadapi permintaan seperti ini, Zhu Hengyu tidak bisa menolak. Yang paling menarik Zhu Hengyu adalah, salah satu jenderal iblis sebenarnya menghargai inti kristal emas dan bersedia memberikannya kepada Zhu Hengyu secara gratis. Setelah menerima inti kristal emas, Zhu Hengyu merekrut 9 jenderal iblis anggota. Dengan cara ini, jika Zhu Hengyu dihitung, akan ada total 30 anggota. 30 anggota jenderal iblis dan 300 penjaga iblis. Dengan cara ini, setiap anggota iblis hanya perlu memerintahkan 10 pengawal setan surgawi. Bahkan di medan perang yang berbahaya, Zhu Hengyu percaya diri untuk melindungi semua orang. Adapun 5 atau 6 jenderal sihir yang tersisa, mereka semua adalah keluarga besar, dan anak-anak dari pasukan besar semuanya adalah tuan yang sombong. Mereka tidak akan setia kepada siapapun ketika mereka menganggur. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin setia kepada mereka, mereka mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Untungnya, mereka tidak melihat Zhu Hengyu. Zhu Hengyu benar-benar memandang rendah mereka. Setelah menerima inti kristal emas, Zhu Hengyu merenung dalam waktu yang lama, dan akhirnya membuat keputusan berani. Mengambil keuntungan dari malam yang gelap, Zhu Hengyu diam-diam meninggalkan Gietoran dan bergegas ke pantai. Mengendarai kapal perang platinum, Zhu Hengyu kembali ke Pulau Yangtze sepanjang jalan dan berhenti di dermaga industri berat Bingmo. Mengambil keuntungan dari penutup gelap, diam-diam, Zhu Hengyu kembali ke Purgatory Hotel dan memasuki kamar alkimia. Kali ini, Zhu Hengyu mengambil risiko tianda. Setelah dipelajari oleh Departemen Militer, itu akan menjadi lebih berdosa. Untungnya, kapal perang Zhu Hengyu merapat di dermaga Ice Demon Heavy Industry, tidak ada orang lain yang tahu. Dan di sepanjang jalan, Zhu Hengyu menyelinap diam-diam. Bahkan Wu Xiuli dan Sun Meiren tidak khawatir. Memasuki ruang rahasia alkimia, Zhu Hengyu menggunakan 9 Nether Earth Vulcan Furnace untuk memperbaiki penghalang emas 9 peringkat. Selanjutnya, dengan bantuan metode 9 Nether Earth Vulcan Furnace untuk membagi pil-pil pemecah emas tingkat ke-9 dibagi menjadi 9 kutub pemecah emas kelas pertama. Setelah menyempurnakan eliksir, mengambil keuntungan dari malam itu, Zhu Hengyu diam-diam meninggalkan Purgatory Hotel dan melaju menuju Kepulauan Domba Luar. Ketika dia pergi saat ini, Zhu Hengyu menurunkan batu energi sihir di gelang Kaisar Es dan 81 ruang di barak. Karena itu, ketika pergi ke Kepulauan Domba Luar kali ini, Zhu Hengyu ingin memberikan beberapa bahan strategis dalam persiapan untuk masa perang. Sepanjang jalan ke Pulau Tianmo, Zhu Hengyu mengisi 81 ruang gelang Kaisar Es dengan semua jenis bahan dan batu energi sihir tingkat atas. Saat itulah dia puas, dan melaju menuju Gitohon. Kali ini, Zhu Hengyu berani pergi diam-diam. Itu karena mereka masih dalam masa istirahat dan belum secara resmi memasuki medan perang.
Begitu mereka secara resmi memasuki medan perang, dia tidak bisa pergi sesuka hati. Begitu perang dimulai, dan Zhu Hengyu, sebagai jenderal tidak muncul di dinding, itu adalah kejahatan. Sepanjang perjalanan kembali ke Gietoran, kembalinya Zhu Hengyu jelas gagal menyembunyikan mata dan telinga orang-orang yang tertarik. Tetapi untuk ini, Zhu Hengyu tidak peduli. Meskipun banyak pengungkap rahasia telah menemukan bahwa Zhu Hengyu bergegas kembali dari luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Zhu Hengyu pernah meninggalkan Pulau Yangjiao. Bahkan jika Mo Sui bertanya, dia bisa beralasan bahwa dia pergi keluar untuk menyelidiki. Bahkan, Mo Sui tidak akan bertanya. Bahkan jika Mo Sui tahu bahwa Zhu Hengyu telah menyelinap kembali ke Pulau Yangxin, dia hanya akan berpura-pura tidak tahu. Yang disebut, ketika airnya jernih, tidak ada ikan, dan ketika orang-orang diperiksa, tidak ada murid. Selama Zhu Hengyu tidak melarikan diri, selama Zhu Hengyu tidak menghindari perang, maka semuanya tidak menjadi masalah. Zhang Kui dan Mo Sui tidak akan pernah bertanya. Setelah kembali ke kota Gito, Zhu Hengyu segera mengirim 9 medali emas untuk memecahkan penghalang. Setelah mendapatkan pil emas penghalang rintangan, 9 setan yang baru bergabung tiba-tiba melompat bersorak. 3 hari kemudian, dalam Legiun Zhu Hengyu, sekali lagi ada 9 tuan dengan peringkat lebih dari 63. Kemudian, dipandu oleh Zhu Hengyu. Secara terpisah, bagikan 300 pengawal setan menjadi 30 tim. Ada 10 pengawal setan surgawi di setiap tim. Kapten dari setiap pasukan adalah iblis sejati yang akan berada di atas 63 setan. Selain itu, semua anggota Heavenly Demon Guard mengenakan armor lunak skala naga di dalam dan armor ringan platinum di luar. Dalam hal perlindungan itu telah mencapai ekstrim yang dapat dicapai saat ini. Sejauh ini, dalam 3 bulan, hanya ada sedikit yang tersisa. Dalam waktu singkat berikutnya, Zhu Hengyu tidak terus berlatih alkimia. Tetapi dengan semua jenderal iblis dan pengawal setan terus berlatih. Akhirnya, dalam 3 bulan, semua berlalu. Hari ini setelah 3 bulan, 300 penjaga iblis, jajaran iblis telah mencapai 60. Pada saat yang sama, di dalam Demon Guard, ada 27 kapten dari tingkat umum iblis. Selain itu, selain baju besi lembut skala naga, semua pengawal setan langit telah menerima 1 set baju besi ringan platinum. Mulai sekarang, Demon Guardian telah membuat semua persiapan, dan hanya menunggu saat ketika dia secara resmi menginjakan kaki di medan perang. Jelas, kesabaran Zhang Kui telah mencapai batasnya. Peperangan tembok kota yang ofensif dan defensif terlalu kejam dan mengerikan. Setiap hari, banyak kerusakan muncul di dinding. Jika bukan demi berbicara, Zhang Kui Mo Sui sudah mengirim penjaga iblis surgawi kepadanya. Sekarang sulit untuk menunggu hingga batas waktu 3 bulan. Zhang Kui Mo Sui bahkan tidak ingin menunggu 1 jam. Tepat setelah tengah malam, dia bergegas ke barak Zhu Hengyu secara pribadi dan mengeluarkan perintah militer ke Zhu Hengyu. Mulai hari ini, Sky Demon Guard akan secara resmi menginjak tembok kota dan berpartisipasi dalam pertempuran Gietoran yang ofensif dan defensif. Saat fajar, pertempuran ofensif dan defensif tembok kota masih jauh dari awal. 300 penjaga iblis dan 30 jenderal iblis sudah ditampilkan di barak di taman bermain besar. Melihat pengawal setan di depannya, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa. Harus dikatakan bahwa dalam 3 bulan terakhir, telah dikatakan terlalu banyak. Sekarang tidak masuk akal untuk mengulanginya lagi. Chang menarik napas, dan dalam cahaya fajar, Zhu Hengyu memimpin penjaga setan langit dan bergegas menuju tembok kota. Mulai hari ini, hingga 6 tahun kemudian, di atas tembok kota adalah rumah mereka. Meskipun yang disebut kamp militer ini masih menjadi milik mereka. Tetapi saya ingin kembali, tidak boleh terlalu banyak. Di sepanjang jalan yang dingin, lebih dari 300 penjaga iblis berjalan sampai ke tembok kota. Dimanapun mereka lewat, para pejalan kaki di kedua sisi jalan tidak bisa menahan rasa iba mereka. Begitu menginjak tembok kota itu tidak akan pernah mati. Sebelum semua prajurit mati, bahkan iblis tidak dapat dengan mudah meninggalkan tembok kota. Karena itu, bagi penduduk Gietoran, gadai ini seperti mengantar tahanan ke tempat eksekusi. Jangan melihat bagaimana mereka terlihat raksasa dan marah sekarang. Tetapi pada malam hari, saya tidak tahu seberapa banyak saya bisa bertahan hidup. Dalam diam, sekelompok orang mengikuti jalan dan mencapai di bawah tembok kota. Zhang Kui, sang pesulap, telah menunggu di sana. Di bawah pengaturan Master Magis Zhang Kui, Zhu Hengyu dan Heavenly Demon Guard-nya diatur ke barak di atas tembok kota. Mulai saat ini, begitu tentara iblis menyerbu, mereka harus mengebor barak dan menginjakan kaki di kepala kota untuk menghadapi pertempuran. Setelah tentara iblis mundur, mereka dapat meninggalkan kepala kota dan beristirahat di barak di lantai dasar di bawah kepala kota. Anda hanya dapat memiliki liburan 1 minggu jika Anda bertarung selama 3 bulan berturut-turut. Tapi secara umum, pasukan tidak bisa mendukungnya selama 3 bulan. Bagus untuk bisa bertahan selama 3 minggu. Di bawah kepemimpinan pesulap Zhang Kui, sekelompok orang tiba di dalam barak tembok kota. Barak tembok kota ini sebenarnya adalah ruang persegi panjang yang dibangun di atas tembok kota di bawah kepala kota.
Ukuran ruangannya sangat besar, dan sekilas terlihat sangat megah. Ada banyak tempat tidur dan meja makan di kamar. Biasanya, tentara makan di sini, tidur di sini, dan berlatih di sini. Setelah serangan iblis, semua prajurit perlu dengan cepat menaiki tangga terdekat naik ke kepala kota dan bertemu dengan tentara iblis. Tanah di kepala kota adalah kanopi barak. Anda dapat memasuki barak langsung dari pintu masuk Chengdu. Dan berlari menaiki tangga barak adalah kepala kota. Karena itu, dalam hal apapun, Anda dapat langsung bereaksi. Jangan biarkan tentara iblis memukuli mereka secara mengejutkan. Setelah memasuki barak, semua tentara memilih tempat tidur mereka dan mulai berkemas. Mereka akan tinggal di sini selama 6 tahun ke depan. Untuk pertempuran yang akan datang, pengawal setan surgawi mengharapkan dan sangat takut. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup saat ini besok. Dududu. Dalam diam, serangkaian rengekan meratap berdering keras. Mendengar rengekan klakson, semua penjaga iblis surgawi tiba-tiba menjadi gugup. Setelah menonton pertandingan selama 3 bulan, semua orang sudah tahu apa artinya pengeras suara ini. Benar, tanduk ini adalah trompet tentara setan. Begitu trompet berbunyi, serangan pasukan iblis dimulai. Menurut pelatihan dalam 3 bulan terakhir, semua orang dengan cepat mengatur tim yang rapi, dan berlari menuruni 30 tangga menuju kepala kota. Bertarung. Mulai. Dalam suara gesekan dan tabrakan armor, 300 penjaga iblis, dipimpin oleh 30 jenderal iblis, muncul di puncak kota untuk pertama kalinya. Melihat ke bawah kota, seperti yang Anda lihat, pasukan klan iblis yang mirip pasang surut luar biasa, datang dari kejauhan. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu berteriak, semua orang memilikinya, datang lebih dekat denganku. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, dalam sekejap 330 penjaga iblis bergerak ke arah Zhu Hengyu dengan kecepatan penuh. Melihat adegan ini, domba iblis yang menjaga tembok kota membeku. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini semua ditumpuk bersama? Anda tahu, tim Zhu Hengyu perlu menjaga tembok kota ratusan meter. Jika mereka semua bersama sekarang, bagaimana mungkin untuk menyimpannya? Menghadapi pertanyaan dan cemoohan, semua penjaga iblis surgawi tidak tergerak. Orang lain tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Alasan mengapa Zhu Hengyu membuat semua orang berkonsentrasi bukanlah lelucon. Segera, 330 penjaga setan, semuanya berkonsentrasi di sekitar Zhu Hengyu. Saya melihat Zhu Hengyu menarik napas dan melambaikan tangannya berulang kali. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh penjaga iblis surgawi bangkit dengan perisai ungu hitam. Senro Shield, itu benar, saat pertempuran dimulai, Zhu Hengyu segera memberkati perisai Senro untuk semua penjaga iblis surgawi. Dengan tubuh perisai Senro, penjaga iblis ini tidak mudah mati. Armor lunak skala naga, armor cahaya platinum, Senro Shield. Di bawah 3 lapisan perlindungan ini, Zhu Hengyu tidak akan punya pilihan jika dia masih mati dalam pertempuran. Berbicara perlahan, tetapi pada kenyataannya, di antara tangan Zhu Hengyu, tim pengawal setan surga segera diberkati dengan perisai Sunro. Di bawah efek khusus dari armor lunak skala naga, perisai Senro ini menjadi sihir permanen. Kecuali kekuatan sihir dari 300 pengawal setan abis, atau mereka dipukul dengan keras. Jika tidak, perisai Senro tidak akan pernah menghilang. Di bawah pengawasan semua orang, sebuah tim penjaga setan surgawi diberkati dengan perisai Senro mengikuti tembok kota dan melaju menuju kedua sisi. Pada jarak 100 meter, 300 penjaga iblis. Rata-rata, ada 3 pengawal setan yang menjaga setiap meter. Setiap 3 meter rata-rata, ada seorang penyihir yang menjaga. Dengan kekuatan penjagaan yang kuat, aku takut ini adalah pertama kalinya tembok kota Gietoran muncul. Akhirnya, 300 pengawal iblis tiba di posisi mereka. Dan menunjuk moncong senjata roket berujung 3 di tangannya pada kilasan monster di luar kota. Prajurit monster seperti pasang akhirnya bergegas ke kota. Melihat sekeliling, kerumunan padat di luar kota penuh dengan tentara iblis dari ras kambing. Para prajurit iblis dari ras kambing ini memiliki tubuh pertempuran lebih dari 40 bagian. Kecepatan mereka sangat cepat, bahkan di tembok kota yang curam, mereka juga dapat berlari cepat, seperti tanah datar. Di masa lalu, para penjaga klan domba iblis hanya menunggu tentara kambing-kambing untuk bergegas ke kepala kota sebelum mereka menyerang. Tapi kali ini berbeda. Di dinding kota Gietoran, ada pasukan iblis surgawi setan yang aneh. Melihat prajurit iblis kambing mendekati dalam 3 km, Zhu Hengyu mengangkat tangan kanannya tinggi. Mengkonfirmasi bahwa tentara iblis memasuki jarak 1 km, Zhu Hengyu mengayunkan tangan kanannya dengan suara gemuruh. Gunakan batu ajaib unggul. Tembak. Seiring dengan perintah Zhu Hengyu, lebih dari 300 pengawal setan surgawi melepaskan tembakan pada saat yang sama. 300 senjata roket berujung 3 meludahkan lidah berapi pada saat yang sama. 300 batu energi magis tingkat tinggi didorong oleh api yang meletus dari spar api. Didorong oleh kekuatan magis energi magis. Seperti roket, ia terbang keluar seketika. Kuek, 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 dalam suara tajam memecahkan langit, lebih dari 300 roket meraung dari senapan roket.
Di udara, 300 lintasan merah dilintasi, dan mereka jatuh ke arah jajaran prajurit monster yang berjarak 3 km. Mulai sekarang, jangkauan penjaga setan 300 hari tidak berubah. Di antara mereka, dengan batu energi sihir dasar, jangkauannya mencapai 10 meter. Diminta oleh batu energi sihir menengah, jangkauannya mencapai 100 meter. Jika didorong oleh batu energi sihir superior, jangkauannya mencapai 1000 meter. Perlu disebutkan bahwa dengan meningkatnya senjata roket berujung 3, jarak ini 3 kali lipat. Itu menjadi 30 meter, 300 meter, dan 3 kilometer. Pistol roket runcing 3 tidak hanya 3 kali lipat jangkauan. Yang paling penting adalah kecepatannya meningkat 3 kali lipat 3 kali lipat dan dampaknya 3 kali lipat. Dengan bertambahnya senjata roket berujung 3, kekuatan sihir bisa meningkat 9 kali lipat. Bukan hanya itu, yang paling penting adalah bahwa ke-300 pengawal iblis semua memiliki ular Senro Yin. Saat melepaskan energi sihir untuk membunuh, Anda dapat melampirkan kekuatan Senro padanya, sangat meningkatkan kekuatannya. Meskipun untuk saat ini, kekuatan ular Senro Yin masih terlalu kecil. Tidak dapat membunuh energi sihir, meningkatkan daya bunuh. Tapi selama pembunuhan berlanjut, setelah menelan banyak kekuatan jiwa, ular Senro Yin secara bertahap akan tumbuh. Kekuatan Senro yang terkandung dalam sihir juga bisa menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Untuk meningkatkan kekuatan Senluo sesegera mungkin, Zhu Hengyu tidak memperhitungkan keuntungan dan kerugian finansial. Begitu tentara iblis memasuki jarak terpanjang 3 km, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah untuk menembak. 3 km jauhnya, 300 putaran batu energi sihir unggul ditembak. Di bawah gelombang penembakan ini, batu energi magis utama senilai 3 juta langsung dikonsumsi. Dan serangan serupa, setiap kali Anda bernapas Anda bisa melepaskan ronde. Dengan kata lain, setelah pertempuran dimulai, Zhu Hengyu akan mengkonsumsi 3 juta batu energi magis primer setiap kali dia beristirahat. Konsumsi seperti itu benar-benar mengerikan. Kecuali Zhu Hengyu seperti ini, dia tidak menganggap uang sebagai penguasa uang sama sekali. Jika orang lain, bahkan jika mereka kaya, saya khawatir mereka tidak mampu membelinya. Di bawah pengawasan semua orang, 300 roket menjerit dan jatuh ke posisi depan, jatuh ke dalam jajaran ribuan tentara monster. Dalam suara tajam memecahkan langit, roket yang meraung menembus tubuh prajurit setan kambing. Dengan meningkatnya senapan roket berujung 3, kekuatan energi magis bisa sangat meningkat. Dan jangan lupa, peringkat iblis tentara iblis goblin hanya lebih dari 40. Dan 300 penjaga iblis, sekarang pangkat tubuh iblis telah mencapai 60. Lebih dari 10 segmen, dekat dengan celah 20 setan. Bahkan jika kekuatan sihir bisa diturunkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit monster biasa. Serangan iblis bisa membunuh, langsung menembus tubuh prajurit iblis. Beberapa batu energi magis, setelah menembus prajurit iblis, bahkan akan menembus beberapa prajurit iblis berturut-turut, dan kemudian menembak ke tanah. Ribuan tentara iblis ditembak di tempat setelah ditembak secara intensif. Omong-omong, seseorang mungkin bingung. Apakah itu benar, apakah mudah untuk sepenuhnya ditentang oleh iblis? Itu benar. Jika prajurit iblis dari suku kambing ini mengenakan baju besi baja berat, mereka benar-benar bisa menahan pembunuhan sihir. Tetapi masalahnya adalah bahwa prajurit iblis dari ras kambing ini tidak lain adalah umpan meriam. Di mana mereka bisa memakai baju besi baja berat. Dan selama tidak ada baju besi baja berat, atau perisai untuk melawan. Bagaimana sihir bisa terbunuh, bagaimana ia bisa dilawan dengan begitu mudah. Desis. Dalam raungan yang berbisik, jiwa para prajurit iblis yang terbunuh ditelan oleh kekuatan Senluo dan kembali ke lautan pengetahuan tentang 300 penjaga iblis. Saat berikutnya, ikuti rantai jiwa antara satu sama lain. Jiwa ribuan tentara iblis dengan cepat mengalir ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu, dan ditelan oleh Yinlinger. Ini, dia memandang tentara iblis di bawah kota dengan ngeri. Untuk sementara, Zhu Hengyu agak curiga dengan kehidupan. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, prajurit iblis ini harus mirip dengan kepiting prajurit udang, mereka semua adalah bentuk kehidupan yang lebih rendah. Namun pada kenyataannya, penilaian Zhu Hengyu membuat kesalahan besar. Tentara setan klan kambing ini memang kehidupan yang lebih tinggi. Mereka memiliki kebijaksanaan kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi dalam hal kecerdasan, kambing-kambing ini tidak lebih buruk dari para biarawan iblis. Mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para biarawan kambing ini. Jelas, hanya ribuan tentara setan kambing yang ditembak dan dibunuh. Tapi ular Senluo Yin, yaitu, kekuatan jiwa yang ditelan oleh Yinlinger. Ini bisa dibandingkan dengan membunuh 100.000 udang, tentara dan kepiting, jumlah kekuatan jiwa. Sedikit konversi akan memberitahu Anda. Membunuh prajurit setan klan kambing, kekuatan jiwa yang didapat adalah 100 kali lipat dari para prajurit udang dan kepiting. Bersemangat, Zhu Hengyu berteriak, semua orang memilikinya, dan mulailah menembak dengan bebas. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 300 pengawal iblis segera membuka mata mereka.
Anda tahu, setelah penembakan tadi, bukan hanya Zhu Hengyu yang telah dipromosikan. Sebagai ular betina dari ular Sinoroyin, kekuatan Yanlinger Seng Luo telah ditingkatkan. Kemudian kekuatan dari 300 ular Sinuoyin yang dia pisahkan juga akan ditingkatkan melalui rantai jiwa. Bahkan tingkat peningkatannya sama, hanya 1000 tentara iblis yang ditembak dan kekuatan Senro mereka sedikit meningkat. Meski lemah itu terlihat jelas. Didorong oleh ini, bagaimana mungkin semua orang tidak bahagia atau susah? Semakin kuat kekuatan Senro Zhu Hengyu, semakin kuat perisai Senro memberkati semua orang, dan semakin terjamin kehidupan setiap orang. Semakin kuat kekuatan Senro Zhu Hengyu, semakin kuat semua orang tahu ular serenade di laut, dan kekuatan magis yang mereka kirimkan akan semakin kuat. Oleh karena itu, seluruh penjaga setan surgawi didasarkan pada Zhu Hengyu. Semakin kuat Zhu Hengyu, semakin kuat semua orang. Semakin kuat semua orang, semakin kuat Zhu Hengyu. Sekarang, kesempatan yang baik ada di depan Anda. Jika Anda tidak tahu bagaimana mengusahakannya, maka semua orang pasti akan menyesalinya. Dalam suara tajam memecahkan langit, pengawal setan surgawi tidak tahu apa artinya menghemat uang. Satu demi satu, batu ajaib superior dapat disemprotkan tanpa uang. Di antara kilatan api, tentara setan kambing di depan mereka jatuh berbaris. Namun, meskipun prajurit iblis dari ras kambing, korbannya sangat berat. Setiap napas, ribuan tentara iblis jatuh. Tetapi melihat seluruh medan perang, kerusakan seperti itu tidak signifikan. Kali ini, klan iblis meluncurkan total 3 juta tentara iblis, sambil menyerang tembok kota. Komandan klan iblis, yang duduk di belakang, tidak bisa merasakan hilangnya garis depan. Jika Anda ingin mengetahui kerusakan pertempuran spesifik, Anda perlu mengetahuinya setelah statistik terperinci setelah perang. Oleh karena itu, bahkan penjaga iblis 300 hari menembak tentara setan dari kambing gila. Namun, bagian belakang klan iblis, komandan klan iblis, masih memerintahkan dampak penuh, tidak pernah diizinkan untuk mundur. Tetapi ada orang-orang yang tidak mematuhi perintah militer, dan tidak ada amnesti untuk dibunuh. Anda juga tidak bisa menyalahkan komandan iblis karena bodoh. Lagi pula, pertempuran serupa telah berlangsung selama ribuan tahun. Mulai sekarang, antara klan iblis dan klan iblis, mereka sebenarnya berperang gesekan. Sampai satu sisi benar-benar kehabisan makanan dan sumber-sumber tentara habis, tidak ada cara untuk menang atau kalah. Karena itu, tidak ada yang peduli dengan kematian atau cedera. Tidak masalah jika bidak itu mati, selama mereka juga bisa memakan bidak pihak lain, itu akan diperoleh. Populasi ras iblis dekat dengan triliunan. Jika populasi sebesar itu bisa mati lebih banyak, itu mungkin hal yang baik. Waktu berlalu setiap menit. Setelah menembak ratusan putaran batu ajaib superior, para prajurit klan iblis akhirnya bergegas ke jarak 300 meter. Zhu Hengyu tidak perlu mengeluarkan perintah, dan semua pengawal setan langit secara otomatis diganti dengan batu setengah menengah. Lanjutkan serangan mereka. Dan tepat pada saat nafas terakhir, 300 penjaga iblis menembakkan lebih dari 30.000 batu ajaib unggul. Sejauh ini, ia akan terus bertarung sepanjang hari, tetapi hanya membuka waktu nafas. Untungnya, di waktu berikutnya, Anda dapat mengonsumsi batu ajaib perantara. Konsumsi persatuan waktu dapat dikatakan sebagai pengurangan 100 kali lipat. Namun, bahkan jika dikurangi 100 kali, itu akan mengkonsumsi 3 juta batu ajaib utama setiap 100% dari waktu. Di depan tembok kota, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya dan dengan hati-hati mengamatinya. Di bagian lain dari tembok kota, tentara setan kambing telah bergegas ke sekitar kepala kota. Dimulai dengan tentara iblis domba dan memasuki tahap kontak dengan tentara pendek. Sedangkan Zhu Hengyu berada, tidak ada prajurit iblis yang bisa mendekati bagian pertama kota. Anda tahu, dinding setan domba setinggi 100 meter. Meskipun dikatakan berada di tanah datar, nyatanya, dapatkah kecepatan lari di tanah datar sama dengan kecepatan lari di tebing? Meskipun prajurit iblis kambing memang bisa berjalan di dinding vertikal, kecepatan mereka di dinding berkurang secara eksponensial. Di bawah penembakan 300 penjaga iblis, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di kota. Melihat tembok kota, jutaan prajurit monster. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi sedikit menatap. Saat ini, jika dia menabrak meteor api ajaib, apa hasilnya? Jika Anda dapat membunuh jutaan tentara setan di sini dalam hitungan detik. Panen Zhu Hengyu terlalu besar. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu memutuskan dengan pasti. Zhu Hengyu berhadapan dengan Su Ziyun dan Su Xiaowan, kalian berdua melindungiku. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun dan Su Xiaowan tidak bisa tidak terkejut. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan Zhu Hengyu. Menghadapi mata keduanya yang bingung, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, tetapi tidak menjelaskan. Mengambil napas panjang, Zhu Hengyu menatap langit dengan tangan terangkat mengarah ke matahari merah di atas langit. Devil Fire Meteor, diluncurkan dengan terang-terangan. Dengan peluncuran Zhu Hengyu, tiba-tiba, di atas kubah langit, dua raungan gemuruh terdengar. Menatap langit, seperti yang Anda lihat, nyala api muncul di samping matahari.
Satu besar dan satu kecil, dua bola api, tergantung di atas langit. Melihat adegan ini, Su Ziyun dan Su Xiaowan tidak bisa tidak terlihat terkejut. Jelas, bola api besar di samping matahari ini diluncurkan oleh Zhu Hengyu. Namun, ini terlalu dibesar-besarkan. Menilai dari fluktuasi sihir ini, itu jelas merupakan sihir warisan tabu. Sihir warisan tidak hanya dibagi menjadi 5 tingkatan, dasar, menengah, lanjutan, tertinggi, dan unik. Bahkan, sihir warisan di luar kategori ini juga ada. Namun, sihir warisan ini tidak dapat dipelajari secara langsung. Ini tentang fusi. Banyak sihir yang memiliki sifat yang sama dapat digabungkan untuk menciptakan sihir yang sangat kuat. Sihir semacam ini tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga memiliki jangkauan hit yang sangat besar. Setelah diluncurkan, ia bahkan dapat menghancurkan sebuah kota dalam satu pukulan. Karena itu, jenis sihir ini juga disebut sihir kota. Namun, sihir yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin para beku dapat meluncurkannya? Ia memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan dan jangkauan serangan super besar. Dengan cara ini, sihir yang dibutuhkan menakutkan. Pada dasarnya, itu tidak dapat diaktifkan oleh satu orang saja. Dan yang paling penting adalah, setelah peluncuran gagal, pelepas magis akan lumpuh tanpa sekarat. Karena itu, jenis sihir ini juga disebut sihir tabu. Setelah jenis sihir ini diluncurkan, penggagasnya mungkin akan kehilangan nyawanya terlepas dari kesuksesan. Melihat Zhu Hengyu dengan takjub, Su Ziyun dan Su Xiaowan tidak mengerti. Sekarang bentuknya sangat bagus, mengapa Zhu Hengyu mempertaruhkan nyawanya untuk meluncurkan sihir tabu. Raungan keras terus menekan dari langit. Panas terik membakar bumi. Untuk sementara, dua matahari muncul di langit. Melihat meteor api kental sihir Zhu Hengyu yang tumbuh. Dalam akun tampan di belakang klan iblis ada dengusan keras. Saya melihat sinar perak yang meledak ke langit dan meraung ke arah meteor api iblis di langit. Boom, boom. Cahaya perak yang naik dari langit seharusnya berupa panah. Di bawah perhatian semua orang, cahaya perak langsung meledak pada meteor api ajaib. Di deru langit dan bumi, meteor api ajaib meledak ke angkasa. Meteor api sihir besar itu langsung meledak menjadi ribuan keping. Membakar api yang berkobar. Puluhan ribu fragmen itu meninggalkan langit di atas dan jatuh. Sekilas, seolah-olah api dan hujan berjatuhan di langit. Itu adalah saat ketika meteor api ajaib dibom. Dengan suara teredam, Zhu Hengyu memuntahkan darah. Pada saat yang sama, otak Zhu Hengyu tiba-tiba jatuh koma. Pada saat yang sama, ribuan batu lava yang terbakar jatuh di atas kubah langit di luar kota. Di deru keras, batu-batu lava jatuh berat di tanah dan meledak lagi. Dataran di luar kota telah sepenuhnya dilalap api. Potongan bola api lava seukuran kepala manusia menghujani dari langit. Begitu mereka menyentuh tanah, bola api lava itu meledak dengan hebat. Api menyala meraung ke sekeliling dan menutupi semua prajurit monster di lautan api. Meteor api sihir Zhu Hengyu adalah perpaduan dari pembakaran energi sihir, bola api lava, dan meteor api sihir warisan. Bahkan jika meteor api sihir belum diseduh, itu dibom oleh setan dan voli setan yang tampan. Namun meski begitu, kekuatannya begitu tak terbayangkan. Setelah membobol ribuan fragmen, semua fragmen jatuh ke setiap sudut dataran dan meledak lagi. Pada akhirnya, nyala api iblis yang menyala-nyala bahkan dapat menjebak semua tentara iblis ke lautan api. Meteor api ajaib adalah sihir tabu sejati. Pertama, berdasarkan meteor api yang besar, ia menabrak bumi dan menyebabkan kerusakan besar. Selanjutnya, meteor yang rusak akan berubah menjadi ribuan fragmen dan memercik. Fragmen meteor yang terciprat akan meledak lagi. Dan, dengan titik sebagai pusatnya, sebarkan nyala api Senro yang ganas kemana-mana. Dalam jangkauan serangan meteor iblis api, mereka yang memiliki tingkat pertempuran lebih rendah dari Zhu Hengyu sulit untuk bertahan hidup. Karena itu, 3 juta prajurit iblis yang diserang oleh klan iblis kali ini gagal kembali. Di bawah meteor api yang mengerikan, 3 juta tentara iblis yang menutupi dataran di depan tembok kota telah musnah. Hanya kekuatan utama klan iblis yang bersembunyi di belakang tidak terpengaruh. Namun, pada saat yang sama, Zhu Hengyu juga jatuh koma karena sihirnya. Selama 6 bulan berikutnya, Zhu Hengyu tidak sadarkan diri. Untungnya, Heavenly Demon Guard, di bawah komandan Su Ziyun dan Su Xiaowan, berdiri kokoh di tembok kota. Menolak serangan iblis dari waktu ke waktu. Setelah hanya satu pertempuran, Zhu Hengyu mencapai 3 juta prestasi militer. 30.000 prestasi militer untuk 100 orang. Ratusan ribu prestasi militer akan dimenangkan oleh 1.000 orang. 300.000 prestasi militer untuk 10.000 orang. 1 juta prestasi militer, Anda dapat dipromosikan menjadi tampan ajaib. Namun, selain pangkat militer, jika Anda ingin dipromosikan menjadi Demon Marshal, Anda harus meningkatkan peringkat iblis menjadi 70. Selain itu, Zhu Hengyu harus bangun dari koma sebelum ia dapat dipromosikan secara resmi. Selama setengah tahun, Zhu Hengyu koma. Namun, apa yang harus saya katakan adalah, meteor api sihir Zhu Hengyu benar-benar memberikan kontribusi besar.
3 juta prajurit monster, semuanya di bawah meteor api ajaib, berubah menjadi abu. Setelah jiwa dari 3 juta tentara monster dilahap, itu setara dengan berburu 300 juta tentara udang dan kepiting. Kekuatan Shen Luo Zhu Hengyu telah gila meningkat beberapa kali. Berkat kekuatan Shen Luo karya Zhu Hengyu, kekuatan penghancur elit 300 perang telah meningkat beberapa kali dalam sekejap. Perisai Shenro mereka juga dipaksa beberapa kali. Jika ini tidak terjadi, bahkan jika Zhu Hengyu masih terjaga, akan sulit untuk menghindari korban. Dalam 6 bulan berikutnya, meskipun Zhu Hengyu telah koma, tapi tameng Shenro-nya masih terbuka. Sebelum Zhu Hengyu bangun, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk menutup perisai Shenro. Setelah perisai Shenro hilang, semua pengawal setan langit akan kehilangan perlindungan paling kuat. Untungnya, dengan bantuan baju besi lembut Dragon Scale, selama setiap orang tidak mengambil inisiatif untuk menutup perisai Shenro akan memasuki kondisi berkelanjutan. Bahkan jika Anda membuka perisai Shenro, Anda harus mengkonsumsi sejumlah energi sihir untuk mempertahankannya. Tapi untungnya, untuk memenuhi syarat sebagai Master Iblis, kemurnian garis keturunan dan afinitas magisnya pasti keberadaan Jiu Pin. Karena itu, semua orang dapat bertahan dengan tingkat pemeliharaan ini. Dalam setengah tahun, di bawah komandan Su Ziyun, Su Xiaowan, dan 27 jenderal sihir. 300 penjaga iblis bertarung setiap hari selama 5 atau 6 jam. Prajurit bis-bis tidak terhitung jumlahnya. Selama setengah tahun, pengawal setan surgawi bahkan tidak mati. Dan di sisi lain, kali ini Zhu Hengyu memang terlalu gegabah. Sihir tingkat tabu juga disebut kutukan terlarang. Itu tidak dapat dengan mudah diluncurkan sampai saat kritis. Jika sihir mengerikan seperti itu bisa diluncurkan sesuka hati, maka dunia ini terlalu gila. Jika kutukan larangan dapat diluncurkan sesuka hati, pertempuran itu terlalu sederhana. Silakan tanyakan master secara terpisah, dan kutukan terlarang sudah cukup. Bahkan, meskipun kekuatan kutukan itu sangat besar, itu bisa terganggu. Setelah mantra terlarang terputus, Castor akan secara ajaib menggigit kembali, bahkan jika itu tidak mati. Kali ini, Zhu Hengyu beruntung. Ketika meteor api ajaib diluncurkan, ia terputus pada waktunya. Kalau tidak, bahkan jika tidak terganggu, kekuatan Zhu Hengyu saat ini tidak cukup untuk secara mandiri meluncurkan sihir terlarang ini. Sebelum sihir benar-benar dirilis, Zhu Hengyu akan ditarik kering. Iblis tampan itu menembak tetapi malah menyelamatkan nyawa Zhu Hengyu. Jika bukan karena dia mengganggu pelepasan sihir pada waktunya, Zhu Hengyu akan menjadi mayat. Tapi, bahkan jika master sihir menyela sihir dalam waktu, jiwa Zhu Hengyu masih serius ditarik dan jatuh ke kantuk yang tak ada habisnya. Jika tidak ada cara khusus untuk menyelesaikannya, ia mungkin tidak akan pernah bangun. Belum lagi, perubahan di Gietoran. Di sisi lain, pikiran Zhu Hengyu memasuki situasi berbahaya. Di bawah kekuatan sihir, pikiran Zhu Hengyu lolos dari dagingnya dan berkibar di lautan pengetahuan. Sihir tingkat tabu sama sekali bukan badan sihir 60 tingkat, dan itu bisa diluncurkan dengan gegabah. Ingin meluncurkan sihir tabu, biasanya perlu bekerja sama dengan lingkaran sihir. Terlebih lagi, bahkan dengan kerja sama lingkaran sihir, setidaknya 90 buah tubuh sihir dituntut untuk dapat memulai dengan bebas. Zhu Hengyu tidak mengerti situasinya, dan ketika dia meluncurkannya dengan terburu-buru, Shen Shen langsung terpukul. Shenian berkibar di laut, tidak dapat melakukan kontak dengan iblis. Dalam kondisi hari ini, apalagi setengah tahun. Dalam 1000 tahun, Zhu Hengyu ingin pulih. Tepat ketika pikiran Zhu Hengyu sangat lemah, dia mengambang di lautan pengetahuan. Momen selanjutnya, hisap yang tak terlukiskan mengalir keluar dari pusat laut pengetahuan diri. Di bawah hisap besar, pikiran Zhu Hengyu seperti bebek yang tak menentu, dan terbang menjauh. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu hanya merasakan turbulensi di ruang sekitarnya. Inti dari kesadaran laut yang kosong, sebuah jam hitam besar tiba-tiba muncul. Melihat sekeliling, jam kuno itu berwarna hitam. Lebih dari 3 meter dengan diameter dan lebih dari 9 meter. Ditangguhkan dengan santai di udara, berputar perlahan. Sebelum Zhu Hengyu bisa melihat seluruh gambar jam kuno Xuanze, ia masuk ke jam kuno Xuanze sebesar di bawah traksi besar. Ketika, dengan gemuruh-gemuruh, Zhu Hengyu muncul di dunia yang indah. Melihat sekeliling, di atas langit kubah Xiao Tiandi adalah kubah bulat. Di atas kubah, cahaya keemasan itu cemerlang. Dalam cahaya keemasan yang luas, ada hantu tubuh manusia yang terang, seperti dewa. Di atas tanah di kaki Anda, itu adalah pusaran gelap dan kacau yang berisi ribuan bintang. Pusat pusaran persis adalah pusat bumi. Di atas pusaran, hantu seperti dewa ditangguhkan. Terlihat dengan mata telanjang, seberkas cahaya warna-warni terkondensasi dari inti pusaran. Tampaknya itu adalah benang tipis, muncul dari mata pusaran vortex, dan tenggelam ke dalam hantu berbentuk manusia yang hantu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.